Belajar sama Hadrian ini salah satu yang paling aku seneng karena banyak yang dagingnya gitu loh. Ya kita santai-santai aja ya hari Iya Sabtu ini. benar-benar. Aku izin share screen ya, Ci. Ya silahkan. Oke, harusnya udah muncul ya. Udah muncul. Udah ya. Itu player bener nggak? Hah? Player. Bener. Iya. Oke. Iya. Ya, ini perkenalan tadi udah dikenalin sama cerita. Thank you. Nama saya Hadrian Menat, teman-teman. Saat ini ya saya bekerja di sekuritas juga, narasumber juga seperti yang tadi udah disebutkan juga. Benar. CNBC CNN ya, ada YouTube, ada TikTok, ya kan, semua ada pokoknya, mau akses namanya aja. Oke, kita langsung ke materi aja. Jurnal trading nih, hari ini kita temanya adalah jurnal trading. By definisi, jurnal trading adalah catatan transaksi perdagangan seorang trader yang berisi seperti tanggal, waktu transaksi, atau saham yang diperdagangkan apa. Bisa juga ada jurnal yang isinya harga, lot, jual beli, alasannya apa, dan hasil profit atau loss seorang trader. Nah ini by definisi, sebenarnya jurnal trading itu sebenarnya nggak ada patokan bakunya. Sebenarnya tergantung teman-teman enaknya yang mana nih. Nanti saya share beberapa, saya punya metode jurnal trading ya. Nah, yang pertama tujuannya sebenarnya kenapa sih kita jurnal trading? Yang pertama biasanya mengevaluasi kinerja trader. Jadi trading kita ini sebenarnya untung apa rugi sih? Nah, kalau kita nggak ada jurnal, kadang-kadang kan susah tuh. Oh, iya, dan tidak semua sekuritas kan menyediakan profit history gitu ya. Kadang-kadang kan masih ada yang belum kan, cuma trade history. Nah, kita perlu jurnal. Yang kedua, tingkatin disiplin. Percaya atau enggak teman-teman, yang pembukuannya bagus, biasanya tradingnya lebih disiplin. Sebentar, saya matiin telepon dulu. Sorry. Yang ketiga adalah pengelolaan risiko. Jadi teman-teman dengan pembukuan yang bagus, teman-teman tahu nih, oh maksimal loss saya berapa nih? Oh saya mau profit segini, saya punya bumper berapa nih? Nanti kita bahas tuh di slide akhir-akhir ya. Keempat, pengembangan strategi. Teman-teman dengan jurnal trading yang bagus, teman-teman nanti bisa mengevaluasi nih. Sebenarnya teman-teman ini cocoknya strategi yang mana sih gitu. Nah yang kelima nih pemahaman emosi. Teman-teman kan ada tuh trading, saya punya klien misalnya trading 5 kali. 4 kali ya profit, 1 kali loss. Tapi sekali yang loss itu menghabiskan semua profit dari 4-4-nya ini. Nah itu bahaya banget tuh. Nah itu kadang bisa juga emosinya nanti jadi kena gitu. Jadi saya trading sia-sia atau apa. Nah itu bahaya tuh. Dengan pembukuan yang bagus teman-teman bisa menghindari ini ya. Nah ini saya sebelum masuk ke jurnal trading, saya mau bahas sedikit ini. Mengapa perlu jurnal trading bagi scalper, terutama scalper nih yang day trading. Nah kalau kita kan di teknikal kan banyak yang tradingnya lebih harian ya, lebih sering ya. Nah nomor satu itu ada perbedaan persepsi antara trader yang awam pada umumnya ya, terkait data average di portfolio sekuritas. Nanti kita bahas nih. Yang kedua, untuk scalper juga kadang-kadang untuk square posisi agar kembali memegang cash. Kenapa? Yang nomor 2, karena ini teman-teman. Buat saya juga dulu scalper. Buat saya, cash is the queen because I'm the king gitu ya. Jadi buat saya, buat scalper, dia itu mesti pegang cash teman-teman. Bayangin Anda mau scalper, tapi isinya barang semua, terus nyangkut. Dia kan nggak bisa scalping gitu kan. Karena pas scalping kan tujuannya bisa beli jual dan jadi dia pegang cash terus gitu. Jadi senjatanya dia adalah cash gitu. Jadi dia perlu tahu kalau dia pegang 2 posisi, oh ini profit ini loss, dia bisa tahu square, dapat cash lagi. Nah itu bisa scalper tuh begitu. Nah jadi ini pembukaan yang bagus adalah penting banget bagi scalper ya. Nah ini yang nomor 1 tadi, kita balik dulu cara menghitung average buy di sekuritas. Saya nggak tahu teman-teman di sini merasakan juga apa yang saya rasakan nggak gitu ya. Karena ketika kita trading jual beli, terutama di hari yang sama, banyak teman-teman beranggapan bahwa average buy di portfolio itu tidak sesuai dengan modal dia yang sebenarnya. Ini persepsinya ya. Nah ini sering kejadian nih. Saya kasih contoh ya teman-teman. Contoh seperti ini ya, ada bid offer seperti ini. Lalu skenario 1, kita misalkan tanggal 20 November, kita beli saham ABCD 615 100 lot. Di sini kan ada offernya 5.000 kan, beli 100 kan berarti dan dong, langsung dan ya. Jadi skenario 1 tanggal 20 November
kita beli saham ABCD 615 100 lot. Oke. Maka portfolio Anda di sekuritas akan menjadi seperti ini. Ya, ada saham ABCD, posisi di kanan sini average buy 100 lot. Nah, di sini. Nah, sekuritas itu cuma menampilkan ini teman-teman, average buy. Dia tidak menampilkan yang ini nih, kebanyakan nih. Ada beberapa yang udah mulai menampilkan, tapi sebagian besar belum menampilkan yang ini. Nah, apa bedanya? Coba ya kita satu-satu pelan-pelan. Dari sini, skenario 2-nya, dia menjual misalnya jam 10 pagi nih. Wah, sahamnya naik nih, dari 615 ke 635. Dia jual semua 100 lotnya. Terus, di jam 3, dia turun lagi. Dia 620, dia serok lagi. Dia bayar lagi 620, 100 lot. Nah, bagi persepsi trader, kebanyakan yang saya temui, mereka menganggap modal mereka adalah 620. Kenapa? Karena yang sebelumnya ini, yang 615, 100 lot ini, dia udah jual nih, jam 10 pagi nih. Jadi dia berasumsi, nah, udah jual nih, berarti modal dia adalah 620. Padahal, yang terjadi adalah teman-teman di portfolio sekuritas, dia tidak akan menghitung seperti itu. Jadi Anda beli lagi, ini Anda udah jual nih, ini masuknya ke average sell ya, ini kalau udah jual, masuk average sell. Nah, ketika Anda beli lagi, sebenarnya itu belum di settle average buy-nya, karena pembukuan hanya dilakukan satu kali, yaitu di end of day. Setelah market tutup, sekuritas baru membukukan nih, yang beli-beli apa, yang jual-jual apa. Jadi ini teman-teman buat yang tips ya, buat yang jurnal trading ya, yang sering day trading beli jual di hari yang sama nih terutama. Kalau Anda udah beli kemarin, maka di besoknya dia akan masuk di pagi-pagi nih, namanya modal awal. Nah, ketika dia jual di sini ya, Anda akan masuk ke sini nih, average sell. Kita lanjut ke slide berikutnya sebentar. Nah, jadi ketika beli ini lagi, persepsi modalnya bukan 620 sebenarnya teman-teman, tapi 617,5. Kenapa? Karena seperti ini. Jadi yang modal awal yang kemarin, ya, even dia dijual ini, tapi karena Anda beli lagi jam 3, dia akan masuk ke average buy nih. Di 615 kali 100 tambah 620 kali 100 dibagi 200 lot. The average buy-nya adalah ini. Nah, udah dijual 100, maka sisa 100 gitu. Ini cara menghitungnya di portfolio. Jadi nanti yang di portfolio yang muncul adalah 617,5. Padahal dia bilang, saya terakhir beli 620 Pak, gitu. Nah, itu yang terjadi. Ini akan persepsi. Tapi nanti dapat kredit deh, bahas di slide berikutnya ya. Jadi agak-agak rumit ngejelasinnya sebenarnya. Tapi yang terjadi adalah beli-beli, jual-jual. Itu dipisahin dulu ya. Jadi kayak akuntansi. Ada general ledger untuk pembelian, ada general ledger untuk penjualan. Tidak pernah jadi satu, kecuali di laporan laba rugi, kan begitu ya. Nah, ini prinsipnya di sekuritas sama seperti di KSEI. Jadi KSEI kan dia pakai konsolidasi tuh, end of day gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah seperti ini. Jika harga naik lagi ke 650, apakah profit dari ini 32,5 per lembarnya? Nah, karena modal dia kan 620 sebenarnya. Apakah profitnya 32,5? Kan di portfolio 617,5. Jadi si trader itu suka menganggap angka yang di portfolio itu adalah real money dia nih. Kalau dia jual, oh dapat uang segitu. Padahal, ya kan, ya, jika portfolio average buy Anda tambah 7,5, nggak sampai 650, jawabannya belum tentu. Karena Anda ada beli jual di hari yang sama tersebut. Semua pembukuan sesuai akuntansi, yakni pembelian dan penjualan memiliki buku besar sendiri-sendiri nih, yang berdasarkan trade list dan. Jadi kalau saya bikin debit kredit ya nih di general ledger buku besarnya, maka yang beli yang jual sebenarnya profitnya bukan 32,5 kan. Kalau dia jual lagi ya sesuai aja, dia jual 650 misalnya, ya udah 650 kayak 100 lembar 6,5 juta masuk ke rekening, ya kan. Yang dia beli 620 debitnya 6.200.000. Jadi even 607,5 itu di portfolio itu tidak mencerminkan angka yang akan kamu terima atau yang akan didebet gitu loh. Debit kredit tetap sesuai trade list, jadi ini cuma hanya angka gambaran. Sampai sini
Kalau ada yang mau tanya, langsung ya teman-teman ya. Mau di chat atau mau di ini, silakan ya. Karena ini mungkin bisa jadi agak-agak bingung-bingung gitu kan. Nangkep Pak. Jadi kalau teman-teman beli, dijual di yang sama, average portfolio itu hanyalah gambaran. Yang terrealisasi uangnya adalah trade risk dan debat kredit gitu. Jadi even ada floating profit di portfolio itu belum tentu uangnya akan kok kamu itu benar segitu ya. Pas kamu jurnal nanti baru ketahuan tuh. Oh, profit saya sebenarnya cuma 500.000 nih kotor sebelum fee gitu loh. Saya jual segini, beli segini. Jadi diakumulasi nanti hitungannya. Nah, kira-kira ini sebelum memegang jurnalnya mesti tahu dulu nih kenapa di portfolio jangan dipakai angkanya buat sebagai angka di jurnal, tapi by trade risk. Jadi tipsnya buat jurnal lihat trade confirmation ya atau trade risk done ya. Jangan dari portfolio karena portfolio itu hanyalah gambaran. Yang terrealisasi debit atau kredit uang Anda bukan dari sana. Jadi kalau yang dari average nanti takutnya Anda selisih nanti. Kok saya untung segini kok uangnya kok nggak terima segini. Takutnya gitu. Ada yang ditanya? Berarti kalau commission kamu nggak include di sana ya, Adrian? Nanti diikut Ci. Ini kan gambaran doang. Nanti kalau pas debit kredit kan sebenarnya by TC aja kan. Saya kredit kan 6,5 dikurangin fee nih. Mungkin jadi 64. 90 kredit. Ini kan nanti ada fee mungkin 6225 gitu misalnya Ci. By TC masukin value-nya gitu nanti. Nah, ada biaya materai 10.000 kan. Iya. 10 gitu. Jadi by trade confirmation aja by email masukinnya. Gitu. Nah, jadi itu nomor satu untuk menjawab mengapa perlu journal trading bagi scalper ya. Yang kedua ini udah kita bahas ya, untuk square posisi agar kembali memegang cash. Ya, jadi kalau ngomongin jurnal nih versi 1 nih, dulu saya pertama kali belajar trading kayak begini teman-teman. Ada yang ini juga nih, ada fee transaksi misalnya, terus dia ada tanggalnya, dia beli saham apa, buy berapa, fee berapa, jual berapa, nanti profit and loss berapa. Jadi saya square per trade gitu. Ini buat saya agak detail dan agak effort. Jujur aja kadang-kadang akhirnya kalau banyak meeting keluar segala macam, jurnalnya banyak kelewat. Ini versi 1 teman-teman, boleh pakai ini, bagus, nanti bisa pembukuan per saham yang Anda beli jual boleh. Tapi belakangan karena saya agak nge-swing trading, terus saya di portfolio barangnya lebih dari 1 ya kan. Terus ada yang jual parsial, ada yang jual baru sebagian, kena cuman dan, terus ada tambah barang. Bingung nggak ngejurnalnya gimana? Ya kan? Nah ini saya kasih tips, ini yang saya pakai terakhir teman-teman. Dari 2023 saya udah ubah, make it simple aja. Saya kayak orang dagang aja, pokoknya modal di store ke LDN berapa, ya. Kalau saya jual semua, saham dan duit saya dapat berapa. Nah itu kan kalau lebih berarti profit, kalau kurang berarti rugi. Sesimpel itu. Jadi akhirnya saya tidak lihat si barangnya satu demi satu. Saya lihat jumlah uangnya kalau saya likuidasi berapa. Nah ini point of view versi 2 ya buat saya. Simple, saya modal di store. Jadi Anda mesti tahu nih, Anda udah deposit di berapa aja nih gitu ya. Uangnya berapa total yang Anda modal di store. Terus ini cash T2 nih di FDN. Di sini market value adalah jumlah portfolio Anda. Karena kalau ada banknya 3 atau 5 kan susah tuh ngitungnya. Saya hitung aja market value-nya total berapa, saya masukin. Setiap hari. Kan tanggalnya berubah-ubah tuh, tanggal 2, 3, 4 tadi masukin aja. Oh kalau harga naik kan dia portfolio nambah ya kan. Nah, cash tambah nilai market value saya sebutnya net asset. Gitu ya. Ini dikurangin modal di store jadinya floating profit atau loss. Jadi simple. Pokoknya di akhir NOD saya cuma lihat cash T2 berapa, market value berapa saya masukin. Jadi saya masukin 2 komponen teman-teman. Nah net asset ini kan udah rumus kan. Ini tambah ini net asset dikurang modal di store. Jadi udah, kecuali ada deposit sama cash withdraw, kita masih input nih, oh saya ada withdraw 500 juta, saya ada withdraw 190 juta gitu. Dia akan mengurangi modal di store saya. Jadi at the end of month saya tahu nih, oh saya masih floating profit sekian gitu. Yang udah cash withdraw berarti kan udah terrealisasi, udah pindah ke tabungan saya kan gitu. Nah saya masih ada modal dari 70 juta, sisa 100 juta yang di store.
masih floating profit 290 juta. Ini saya bikin tips yang menurut saya simple ya. Jadi pokoknya cuma akhir hari ini mesti rajin juga, tetap jurnal tuh mesti tiap hari teman-teman. Case 2 berapa, market value berapa, masukin. Case 2 berapa, market value berapa. Jadi lebih simple dibanding yang versi 1. Nanti kalau ada penjualan, ya udah di sini tinggal case-nya kan tambah nih, tambah pakai TC yang tadi udah ada include fee sama segala macam. Kalau beri ya tinggal kurang sesuai TC gitu. Ada beri berapa nih? Kan jadi udah fee materai udah include semua. Pokoknya saya tinggal hitung kalau itu saya jual semua, dapat duitnya di atas modal di situ apa enggak gitu. Kira-kira pemahaman begitu sih teman-teman. Dibanding yang versi 1 ini dulu saya pakai ya bagus sih detail, cuma ujungnya ngitungnya agak effort juga ya, pembukuan tiap minggu gitu. Kalau ini akhirnya saya cukup di end of day sudah tahu nih saya profit atau loss berapa. Dan ini udah gabungan total portfolio saya gitu. Ya kecil kalau ada saham-saham gocap atau apa, Anda mau net aset lagi, Anda mau coret, nggak bisa dilikuidasi juga boleh. Tinggal nanti versi teman-teman gimana. Jadi kalau yang versi 2, point of view saya adalah likuidasi. Jika saya jual semua, berapa value rupiah yang saya punya? Ini adalah net asset. Dibandingkan modal di store, profit atau loss gitu. Contoh ini, yang kedua, saya ceritanya rugi nih. Karena modal di store-nya 550 juta, sedangkan net asetnya sudah di bawah 550, misalnya 439. Ya udah, saya berarti rugi segini nih, 110 juta. Gitu. Belum ada deposit, belum ada cash WD. Kalau ada deposit bisa dihitung ya teman-teman. Kebanyakan teman-teman juga banyak yang sekuritas juga saya sering usul. Boleh dong beberapa bikin namanya deposit history, jangan cash withdrawal history aja gitu kan. Kan kita juga pengen tahu yang kita udah store ke LDN ini berapa sih duit kita sebenarnya. Saya banyak loh ketemu para trader investor klien. Jadi kamu udah modal berapa? Waduh, bingung pak. Saya masih cek rekening koran dulu ya kan. Karena Anda nggak punya jurnal. Akhirnya mau evaluasi tradingnya untung apa rugi, sama dari awal bingung kan gitu. Atau Anda ditanya, jadi sama ini disiplin nggak sih stop loss atau segala macamnya juga bingung karena ya udah jurnalnya juga nggak punya gitu. Nah ini yang teman-teman sebaiknya jika Anda sering trading seperti bisnis, Anda tetap mesti punya namanya pembukuan ya, sebutnya trading journal atau journal trading. Nah gitu. Iya, itu sih jurnal trading sebenarnya materinya sampai situ. Mungkin ada yang ditanyakan teman-teman, nanti saya habis ini masuk ke money management. Soalnya dari jurnal trading itu nanti Nyambung. sangat bagus teman-teman ke alokasi dana yang buat ngitung-ngitung money managementnya gitu. Iya, kalau ada mau nanya boleh ya, boleh resen atau di chat ya. Boleh tanya nggak kak? Iya boleh, silakan. Ini kan untuk trader pemula itu efektif nggak sih kalau kita itu cuman lihat dari gain loss yang di portofolio itu yang di aplikasi? Nah, jawabannya sebenarnya oke, buat gambaran umum Pak, tapi nggak detail menurut aku. Karena kenapa? Kalau Anda ada beli jual di hari yang sama, pasti kayak tadi jatuhnya tuh average buy-nya, nanti dia ngitungnya kan pakai yang ini. Pakai harga rata-rata ya jadi. Iya kan? Padahal misalnya Anda, saya harusnya masih ini belum dijual nih. Modalnya sebenarnya 620 nih hitungnya nih. Nah kan nanti takutnya perhitungannya beda. Tapi kalau barangnya clear semua itu enak kak. Kalau barang masih nyangkut, nah itu yang jadi suka ngapas tuh, suka selisih. Kalau clear semua sih harusnya sesuai dengan realized profit and loss yang di sekuritas gitu. Di bawah saya itu buat membantu kok. Gitu. Coba kalau Anda punya sekuritas saya pernah ngalamin loh dulu di sekuritas yang lama. Saya punya angka itu sama dia selisih. Ternyata sekuritas yang salah hitung. Bisa begitu. Jadi jangan salah loh. Walaupun by system, kadang-kadang bisa terjadi miss juga loh. Karena apa ya? Karena ada biasanya isu stock split gitu. Jadi ada miss dia. Biasanya kalau ada corporate action bisa berubah. Karena ex-date, dia kan adjusted. Iya. Iya sering. Kalau mau rapi sih aku bilang dibikin kayak gini, tapi ya effort. Kalau tradingnya masih dikit mungkin masih bisa ya, tapi kalau tradingnya udah banyak sih akan agak kesulitan sih, atau kesibukan nggak sempat bikin ya agak kesulitan. Jadi bisa lihat nih yang cara simpel yang jurnal versi 2 aku bilang cukup oke sih. Iya. Jadi kita tetap pantau perkembangan porto kita dengan cara yang simpel dari total semua
dikurangin modal yang disetor. Iya, karena banyak sekuritas juga kan sebenarnya aku ada usul beberapa sekuritas sih sebenarnya. Pertama, deposit history. Kedua adalah portfolio growth. Jadi ini kan nggak ada history nih. Portfolio growth dari misalnya year to date atau day by day-nya portfolioku naik turunnya berapa, kan dari net asset kan bisa dibikinin grafik kan sebenarnya kan oleh sekuritas kan. Kalau di Wall Street kita main yang beri sambungan lagi itu ada tuh portfolio growth gitu loh. Jadi kita ketahuan tuh, portfolio kita udah tumbuh sekian persen loh. Ada beberapa sekuritas ya terakhir mungkin yang baru-baru ada yang keluarin fitur itu, nah itu bagus tuh. Cuma Jadi cuma bisa ngeliat cuannya doang berapa persen? Iya, terakhir kan cuma sharing pot, itu pun yang masih voting kan gitu, yang udah realize juga mereka kadang cuma history doang kan, bentuk tabel doang gitu, nggak ada fitur diagram untuk portfolio growth gitu. Nah itu, nanti mungkin sekuritas beberapa akan membuat itu di masa depan sih saya rasa, karena di Wall Street seperti itu sih, di investor mereka punya report, udah ada diagramnya tuh, portfolio growth berapa persen dibandingkan year to date atau dibandingkan tiap bulannya berapa gitu. Jadi kalau portfolio growth itu berdasarkan udah realized profit ya? Iya, biasa ini Ci, dari net asset itu Ci, yang modal disetor itu. Jadi dia asetnya bisa dari 100 juta jadi 200 juta kan. Tapi dikeluarin top up ya. Jadi bukan dari deposit gitu. Nah, itu pertumbuhan dia bisa ngitung tuh. Benar-benar. Andai kata sekuritas punya fitur seperti itu gitu kan. Kan menyenangkan bagi kita kan. Iya, tinggal benar. baca doang gitu. Iya. Ya gitu kayaknya ya Kak, semoga menjawab. Kalau masih dikit atau masih nggak banyak beli jual yang sama sih nggak masalah, masih cukup membantu kok gambaran itu. Cuman kalau udah jual beli di yang sama dan sering ya kan, biasanya agak resep tuh realize profit yang di portfolio sekuritas sama yang di kita gitu. Iya. Apalagi kalau scalpernya satu saham dia tektoknya berkali-kali ya. Waduh, itu pusing. Aduh, average buy-nya pasti yang di portfolio jangan dilihat deh. Mesti bikin sendiri, kalau nggak bingung dia. Itu kamu pernah lihat gak? Ternyata tuh di ada salah satu platform ada jual ininya udah jadi loh. Trading jurnalnya kita tinggal masukin, jadi udah ada apps-nya. Gila banget ya. Udah ada apa namanya? Aplikasinya ya? Iya. Iya, mereka maju kok. Mereka kan mungkin dari luar banyak ini kan. Iya, saya juga berharap yang lain membuat itu teman-teman. Biar kita effortnya makin mudah gitu buat mengevaluasi gitu kan. Tapi ya gini teman-teman, kadang karena saya ngetik manual, lihat portfolio di end of day gitu ya, ada seninya sendiri sih. Karena sambil meresapi, aduh kok kakak gimana kalau profit meresapi gitu. Jadi pas ngetiknya kan sambil lebih meresapi aja sih tradingnya gimana sih. Dibanding baca doang ya. Iya. Jadi ya sebagai activity lah ya, jadi jatuhnya gitu. Kebiasaan. Iya. Ya udah, coba aku lanjut dikit ya teman-teman ya. Nah, di berikutnya abis trading jurnal itu aku mau hubungin ke money management. Money management ya sebenarnya kan prinsipnya alokasi dana kan, budget kita beli saham berapa kan. Saya dulu sama teman-teman bercanda-bercanda nih, tapi saya lihat saya udah lama dari 2016 pakai strategi ini, tuh teman-teman banyak yang tiru gitu. Saya kata mungkin teman-teman banyak yang main kayak saya kan, fantasi Premier League atau apa, main bola, anak cowok lah biasa suka main bola gitu. Jadi pakai strategi berapa? Oh, saham A, saham B. Nanti ada yang 352 gitu kayak strategi sepak bola. Oh, 442 gitu. Ada yang 50-50, ada yang 433, ya terserah teman-teman punya strategi gimana gitu. Dulu saya juga seperti itu. Dia pikir, kalau beli satu saham langsung all in, aduh nanti kan nggak sesuai ekspektasi gimana gitu. Akhirnya oke, cicil 3 kali deh. Pertama kalau bentuk chart technical buy-nya bagus, udah 40% dulu, nanti tambah lagi 40%, nanti 20% di akhir gitu. Atau udah yakin 50-50 aja deh, 50-50 gitu. Ya kalau yakin banget ya mungkin 100% gitu. Tapi ada juga tuh strategi-strategi seperti ini loh teman-teman. Tapi yang jurnalnya bagus, nanti enak tuh. Bahkan saya ganti yang versi 1 ke versi 2 karena saya pakai ini. Wah, 352, ada yang 442. Jadi kebanyakan apa? Jurnalnya gitu. Mabok juga ya gitu pikir ya. Udah akhirnya pakai market value aja. Gitu. Nah, yang penting kan teman-teman tahu resikonya. Jadi ketika di money management itu prinsipnya kuncinya adalah 1,
keikhlasan hati. Ya, ini kunci keikhlasan hati. Jadi kalau saya, istilah saya, siapin uang makan siang di depan. Apa sih uang makan siang? Nah, bayangin kalau Anda adalah seorang investor ya teman-teman. Terus Anda mau invest di suatu bisnis. Pasti kan Anda sediain namanya budget dong untuk meeting dengan owner. Minimal makan siang lah, atau ajak ngopi. Cerita ngopi yuk kan. Siapin lah, wah mau ketemu, siapin traktir dong kan gitu. Siapin bensinnya, siapin parkirnya, ya nggak? Nah itu yang saya sebut uang makan siang di depan nih, dalam rupiah. Contoh, saya punya saham A nih, dengan modal 100 juta, ya saham A, saya mau trading buy deh. Trading buy saya siap rugi 1 juta deh. Kalau spek buy saya siap rugi 500.000, jadi udah dipatok angka rupiahnya aja nih. Nah jadi kalau support deh, misalkan 7%, ya udah, ngitungnya gampang, 500.000 misalnya spek buy, bagi 7%, jadi saya beli 7,1 juta rupiah, dapat berapa lot, tinggal dihitung pakai harga per sahamnya berapa. Jadi point of view saya banyakkan dalam rupiahnya teman-teman, bukan itu barangnya apa atau itu kenapa, tapi rupiahnya gimana. Nah itu buat saya jauh lebih mudah untuk memanage resiko saya. Oke, saya sekali trading, kalau spek buy maksimal 500.000 per trading, pasang stop loss pakai advance smart order aja udah gitu kan. Karena ya nasib mau makan siang tuh sama bosnya gitu. Tapi kalau udah trading buy, 1 juta siap gitu. Nah, kadang-kadang saya juga lipetin, nanti saya namanya strategi boom. Kalau teman-teman udah profit, nanti kan bisa dinaikin uang makan siangnya. Nah, yang ini teman-teman tahu nih, profil resiko teman-teman tuh di low, medium, apa high risk. Yang penting, nyamannya di berapa, kita siap dan ikhlas per trade berapa. Nah, itu kuncinya untuk money management. Nah, itu kebentuk kalau jurnalnya bagus pasti. Jadi ini kalau skenario saya nih, saya namanya horse money, istilah saya, kuda uang. Jadi uangnya saya biar lari terus kayak kuda gitu ya. Nah, saya profit nih 1 juta, jadiin uang makan siang. Jadi yang tadi uang makan siang dari 1 juta, karena saya ada untung 1 juta, saya bisa bikin uang makan siangnya 2 juta. Pas ada saham yang bagus, dengan resiko cuma 5%, tinggal 2 juta bagi 5%, saya bisa masuk lebih gede gitu, 40 juta misalnya. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Pakai margin pun saya berani kalau udah ada keuntungannya. Saya jangan pakai margin kalau masih belum ada untung gitu, jatuhnya bahaya gitu ya. Nah, bisa juga pakai strategi kedua, yaitu yang kalau Anda pakai jurnal versi 1 saya, itu beneran sebenarnya jadi jurnal udah untung, saya tarik modalnya, saya sisain untungnya aja deh di portfolio gitu. Jadi ada saham nih, sekarang ya kemarin saya sempat pegang Unik, Ci. Saya ikut seminarnya, ikut Unik, terus kita untung 100%. Wow. Saya jual value aja, saya sisain untung 100%-nya jadi horse money. Ya udah sampai sekarang tuh biarin tuh naik ada dividen, kemarin dapat dividen 4 juta lumayan tuh, dapat 500 lot lah kira-kira. Jadi aja deh dividen jadi horse money gitu. Horse money itu berarti cuan yang di sisa uang cuan yang kamu diemin ya? Iya, cuan yang disisain betul, Ci. Jadi udah nothing tulus deh, itu biarin aja dia ngari kayak kuda deh gitu. Udah pasti itu horse money deh. Ada juga yang horse money yang bagi trader nih, yang tadi bisa trading 1 profit 1 juta, trading 2 profit 2 juta. Terus dia ada momen nih, BRI atau kemarin breakout brand misalnya, saya nggak tahu tuh brand ada yang masuk tuh dengan profit 3 juta, saya jadi uang makan siang. Nah, dengan buying power yang besar, saya dorong gitu. Bisa juga, itu horse money juga kan, even kalah pun 3 juta kan udah uang untung, jadi BRP lagi. Jadi buat saya horse money juga itu, saya masuk 60 juta dengan loss segini, 3 juta doang maksimum, buat saya nothing tulus gitu. Jadi banyak teman-teman pemain-pemain gede sebenarnya punya horse money di belakangnya loh. Jadi jangan salah. Jadi kok berani beli saham 1M ya? Jangan horse money-nya 200 juta kan, kita kan nggak tahu gitu loh. Jadi itu yang membuat mereka kadang secara psikologi jadi beat the market. Jadi mereka udah nggak takut mau naik turun, kayak pasar belakangan ini mereka santai-santai aja tuh gitu. Ya. Jadi karena strategi tradingnya bagus. Ya, ini yang tadi ya, menyisakan keuntungan di portfolio Anda untuk di hold adalah salah satu contoh horse money yang versi saya yang kedua. Ya, ini nothing tulus buat saya. Ya, itu sampai materi money management. Ini sebenarnya ada beberapa pertanyaan, tapi mau dibahas sekarang apa nanti ya? Boleh sih. Saya bikin trading journal versi 1 lengkap Excel. Tapi kalau udah iya bener juga. Iya benar, saya juga ngerasain tuh Kak Aji ya.
Iya. Udah bikin detail-detail, pas tradingnya banyak, bingung sendiri kan. Aduh, Dia banyak bingung. banget nih jurnalnya gitu. Katanya di jurnal trading ada template-nya nggak? Yang tadi ya antara bikin sendiri atau kayaknya ada yang jual di apps ya. Tapi yang jual tuh nggak tahu deh, masih ada gak? Di Iya, kalau GoTrade. saya bikin Excel sendiri sih. Kalau kan di Google Drive juga bisa sih. Saya akhirnya pakai yang versi 2 tuh teman-teman, yang cuman ya udah ST2 sama market value berapa, udah tiap hari saya dicatatnya sama teman-teman tuh. Jadi ada Google Drive bareng-bareng tuh sama teman-teman komunitas saya gitu. Jadi kan mana ya ini? Hari. Kalau Nah, ini apa versi sih? 2 nih. Udah tinggal ini case 2, market value sama net asset. Iya sih, menarik sih. Aku sih lebih tertarik sama versi 2 ya, karena Lebih satu simpel ya. iya lebih simpel, hemat waktu, terus langsung kita kelihatan cuan Iya. apa loss gitu kan, dan kita bisa kayak bisa kayak emang ini kurang detail lah, misalnya kalau mau lebih detail bikin Ya. lagi saham A rugi berapa sampai, cuma kan kita pusing gitu kan. Kalau Betul. mau lebih detail sih ya di breakdown per saham ya.